Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mengenai implementasi marketing 4.0 di PK Pertamina Energi. Next, Mbak. Kelompok kami terdiri dari Mas Rizky, ada Mbak Livia, Mas Karis, saya sendiri Andika, dan terakhir Mas Lutfi. Oke, pertama itu background-nya itu saat ini pertumbuhan sektor energi di dunia, khususnya di Indonesia itu cepat dan demand itu cukup tinggi. Namun energi sendiri developernya buat semua orang, dipakai oleh semua orang, mulai dari hak energi, habis itu buat shelter, buat bisnis, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data 2014 sampai 2016, populasi di Bandung sendiri mengalami kenaikan sekitar 63.000 orang. Atau kalau misalkan di rata persentase sekitar 1,8% per tahunnya mengalami kenaikan. Nah, dengan efek kenaikan itu sendiri, maka kebutuhan energi di Bandung sendiri akan meningkat. Nah, untuk itu, perlunya supaya untuk melihat dan membangun area energi yang cukup bagus di Bandung. Nah, selain itu, energi sendiri butuh cara agar bisa terus menarik konsumen dan menaikkan sales sendiri, dimulai dari modelnya, tipe produknya, harganya, atau berbagai macam promosi. Nah, namun tingginya kompetisi di sektor energi dengan berbagai perusahaan itu membuat kita harus memiliki marketing yang cukup bagus sehingga volume sales kita ikut meningkat. Nah, namun problemnya sendiri membangun energi dan ekosistemnya itu sedikit kompleks. Untuk itu dibutuhkan strategi yang cukup bagus untuk menaikkan sales dan market share. Next, Mbak. Nah, menurut Kang Aga tahun 2019, efektifnya marketing itu harus dilakukan dengan beberapa strategi marketing, jadi tidak kepaku pada satu marketing strategi. Nah, selain itu, perusahaan harus bisa memenangkan kompetisi, tapi tidak hanya dari sales, tapi harus menciptakan bagaimana cara marketing strategi yang baik. Menurut Kang Aga ada 5 cara. Yang pertama itu tentang produk strateginya, gimana saat ini untuk khususnya Pertamina Energi itu memiliki custom model. Yang kedua itu price strateginya, gimana bahwa di Pertamina Energi ini memiliki beberapa tipe harga, tergantung dari area dan tergantung dari jenis produknya. Yang ketiga ada price strategy, gimana saat ini lokasinya Pertamina Energi ada di Bandung, dan dia lokasinya cukup dekat dari nol, dari supermarket, dari kampus, sehingga lokasinya cukup strategis. Yang keempat itu distribusi strateginya, gimana distribusi strategi kali ini konsumer membayar kepada Pertamina sendiri, membuka khusus marketing office sendiri, divisi marketing office sendiri, sehingga bisa melakukan strategi marketing yang baik. Dan yang terakhir promosi strategi, di mana promosi itu Pertamina sendiri membuka promosinya ke publik itu, dengan membuat iklan, dengan membuat sosial media juga, sehingga menarik konsumen untuk membeli produknya Pertamina. Next. Oke, selanjutnya tinjauan literatur. Pada Kanagal 2009 menyatakan itu strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Strategi tahun 1963 menjelaskan bahwa strategi pemasaran adalah proses 4 langkah merancang dan mengelola strategi pemasaran, mencakup analisis, perencanaan, implementasi, dan manajemen. Pertama, analisis situasi, mempertimbangkan analisis pasar dan pesaing, segmentasi pasar, dan terus mempelajari kondisi pasar. Kedua, merancang strategi pemasaran, memerlukan strategi penargetan dan penentuan posisi pelanggan, strategi hubungan pemasaran, dan perencanaan produk baru. Ketiga, pengembangan program pemasaran yang terdiri dari strategi produk atau jasa, distribusi, harga, dan promosi yang dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang dituju. Keempat, implementasi dan manajemen strategi, melihat desain organisasi dan pengendalian pemasaran. Next slide. Graupner, Storika Fusgil and Zhu pada 2006 menyatakan bahwa ada 4 konsep dalam merumuskan strategi pemasaran dalam kaitannya dengan pengelolaan produk baru yang sudah ada di pasar baru, yaitu 1. Strategi penetrasi pasar, yaitu strategi yang difokuskan pada menjual bauran jasa
dan juga produk ke pasar yang ada. Dalam upaya meningkatkan pendapatan, manajemen berupaya menaikkan harga dan membangun pasar berdasarkan pelanggan yang solid dan loyal kepada perusahaan. Kedua, strategi pengembangan produk baru adalah ide mengembangkan produk baru dari pasar yang sudah ada. Perubahan pasar, perubahan kebutuhan, dan pelanggan harus tetap menjadi perhatian serius dari industri energi ini. Ketiga, strategi pengembangan pasar, yaitu strategi yang berfokus pada pengembangan pasar baru untuk produk dan jasa yang sudah ada. Dalam kondisi seperti ini, biasanya energi membangun unit baru dan memperluas pangsa pasar baru. Keempat, strategi diversifikasi, yaitu strategi memperkenalkan produk dan jasa baru ke pangsa pasar yang baru. Strategi ini menawarkan potensi jangka panjang, namun strategi ini juga memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Penerapan konsep ini sangat penting digunakan untuk dapat memberikan manfaat dan kepuasan pelanggan sesuai dengan produk yang dimiliki, yaitu formasi produk, agar program pemasaran yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien. Next. Ovchinnikov pada tahun 2010 itu menyatakan bahwa perancangan dan implementasi strategi pemasaran memiliki hubungan timbal balik yang selaras dengan arah, hambatan, dan alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Strategi pemasaran terdiri dari analisis, pengembangan strategi, dan aktivitas implementasi dalam mengembangkan visi pasar yang menarik bagi organisasi, pembinaan strategi pasar sasaran, penetapan dan pengembangan tujuan, implementasi, dan pengelolaan program pasar. Strategi penentuan posisi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap target pasar. Next. Baik, untuk metodologi dari penelitian ini, pertama untuk metode penelitiannya dibagi menjadi dua, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatifnya menggunakan SWOT analisis, strength, weakness, opportunity and threat. Kemudian untuk kuantitatif metodenya diperhitungkan internal factor analysis summary dan external factor analysis summary-nya, sehingga ingin membuat IE matrix. Nah, kemudian untuk lokasi penelitiannya ini di Pertamina Energy, kemudian sampelnya itu adalah 30 supplier dari Pertamina Energy. Nah, analisis approach-nya nanti adalah pertama akan dibuat descriptive analysis, terutama untuk variabel kuantitatif untuk mendapatkan causal faktor dari studi ini. Kemudian ada verification analysis. Nah, ini nanti formnya itu berupa testing hypothesis yang berbasis menggunakan uji statistik untuk mendapatkan behavior dari si variabel tadi. Next. Oke, selanjutnya adalah result and discussion. Jadi, pertama dari hasil analisa SWOT tadi, didapatkan pertama ada strength, di mana di strength ini terdapat poin-poin bahwa si Pertamina Energy memiliki keunggulan atau kekuatan di fasilitas yang lengkap, lokasi energi yang strategis, terus kemudian penyesuaian harga yang baik, intensitas promosi yang bagus, kualitas layanan karyawan yang baik, kompetensi karyawan yang juga baik, sedang kerjasama dengan pihak lain yang baik. Sedangkan untuk weakness-nya, Pertamina Energy tidak memiliki kelemahan dari sudut pandang manajemen, karena manajemen memandang kelemahan yang ada saat ini untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya, next. Kemudian, berdasarkan analisis peluang Pertamina Energy terhadap lingkungan eksternalnya atau opportunity-nya, didapatkan poin-poin antara lain, diharapkan adanya stabilitas keamanan, terus kebijakan pemerintah daerah yang fleksibel, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil, terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada dapat membantu operasional perusahaan. Kemudian, pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar Pertamina Energy. Kemudian yang menjadi ancaman bagi Pertamina Energy adalah tingkat pertumbuhan energi alternatif yang semakin meningkat. Kemudian budaya masyarakat di lingkungan perumahan memberikan kenyamanan. Di mana di masa depan threat ini ada salah satu indikator yang akan menjadi peluang. Oke, next. Oke. Kemudian, setelah menganalisa lingkungan internal eksternal, baik sekarang maupun yang akan datang, langkah selanjutnya adalah menginput nilai skor IFAS dan IVAS ke dalam matriks. Jadi, kalau di sini kita dapat lihat bahwa total nilai IVAS saat ini adalah 4,33 dan untuk masa depan adalah 4,69. Kemudian sedang untuk skor IVAS saat ini adalah 4,37 dan di masa depan adalah 4,78. Kemudian hasil nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Nah, di dalam matriks maka didapatkan bahwa perusahaan berada di dalam posisi growth and development.
di mana di growth and development ada strategi yang diterapkan ada 3. Pertama adalah market penetration, di mana strategi dapat dilakukan dengan mencari new market atau pasar baru untuk produk atau jasa yang sudah ada melalui upaya pemasaran yang lebih giat atau lebih gencar. Kemudian market development dalam arti memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru. Kemudian strategi ketiga adalah product development dilakukan agar menjadi variatif dan produk yang dikembangkan juga harus inovatif. Oke, next. Terus di sini juga dilihat berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa koefisien korelasinya adalah 0,848. Artinya, hubungan strategi permasalahan dengan kinerja lingkungannya itu sangat kuat, dapat dilihat pada tabel 2, very strong. Oke, next. Oke. Kemudian, implication of Pertamina Energy Marketing Strategy in the future. Jadi, di sini ada 6 poin penting. Pertama ada produk. Kelengkapan fasilitas energi saat ini, walaupun sudah menjadi kekuatan, namun masih perlu ditingkatkan ke depannya agar lebih kompetitif dengan kompetitor baru. Kemudian, place. Lokasi Pertamina Energy menjadi kekuatan di masa depan. Kenapa? Karena rencana pengembangan kawasan Pertamina Energy akan berdampak pada kemudahan akses. Ketiga, price. Secara umum, kebijakan harga yang diterapkan Pertamina Energy sangat fleksibel. Penyesuaian khusus terhadap harga Pertamina Energy adalah kebijakan penetapan harga yang berbasis persaingan. Kemudian ada promotion. Di sini promosi dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan konsumen dan lebih mengenalkan keberadaan Pertamina Energy. Hal ini dilakukan juga untuk mengkomunikasikan produk yang sudah ada dan produk baru, dan serta adanya perubahan harga. Kemudian people. Seperti perusahaan energi pada umumnya, people atau manusia merupakan hal yang sangat penting, baik dari segi penampilan maupun pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang baik merupakan hal yang mutlak dalam perusahaan. Begitu juga dengan Pertamina Energy. Oleh karena itu, pihak manajemen Pertamina Energy selalu melakukan briefing. Dengan adanya briefing tersebut bertujuan agar karyawan selalu mengingat tugas dan kewajibannya. Walaupun tugas dan kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Partnership atau kemitraan untuk meningkatkan kinerja lingkungan Pertamina Energy, kerjasama dengan level kerjasama harus ditingkatkan. Walaupun sekarang sudah di era online marketing, namun kerjasama dengan pihak lain masih sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah packaging dan programming. Packaging dan programming ada 2 hal yang harus ada pada sebuah produk. Bagaimana mengemas suatu produk menjadi menarik dan bervariasi. Packaging dan programming yang ditawarkan Pertamina Energy akan sangat bervariasi. Oke, next. Oke. Baik, kesimpulan dari artikel yang tertulis ini adalah beberapa kekuatan dari strength dari Pertamina Energy yang telah disebutkan tadi. Kemudian juga menekankan kesempatan Pertamina Energy untuk external environment yang indikatornya sebagai berikut yang telah disebutkan juga tadi di hasil, dan ada thread-nya juga yang harus diperhatikan oleh Pertamina Energy dari growth rate dari energinya yang meningkat, tapi pasar atau orang-orangnya itu telah menjadi nyaman. Dan kemudian dari conclusion-nya sendiri itu bahwa marketing dari Pertamina di industri 4.0 ini masih bisa dikembangkan juga dari seperti berikut. Ada untuk bisa lebih bervariasi dari media promosinya dan lebih agresif untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan sehingga bisa mencapai market yang lebih luas lagi. Walaupun sudah cukup luas dan sejauh ini masih menggunakan marketing yang belum 4.0. Jadi dari Pertamina sendiri, customer-nya sudah cukup satisfied karena sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan ini seperti monopoli ya di Indonesia ya kalau Pertamina, karena perusahaan yang menyediakan energi terbesar di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Terima kasih.